Sahabat yang baik, ketemu lagi kita dalam pembacaan naskah Cari Angin, rubrik khusus yang terbit di Koran Tempo setiap akhir pekan pada hari yang santai, hari Minggu. Kali ini saya menyoroti kabar duka terbakarnya lapas atau lembaga pemasyarakatan atau penjara yang ada di kota Tangerang. 41 napi tewas terpanggang di dalam selnya yang tidak sempat dibuka karena memang terkunci sesuai peraturan di lapas. 3 napi menyusul meninggal di rumah sakit. 44 napi meninggal, tentu amat menyedihkan. Betapapun mereka itu kita anggap bersalah, karena itu dimasukkan ke dalam penjara. Begitu banyak sudut pandang yang ada dalam kasus ini. Lalu apa yang saya soroti? Saya ambil satu angle saja, yakni apakah pencandu narkoba perlu dihukum bertahun-tahun di dalam sel, berjejalan di dalam lapas. Yuk kita ikuti saja pembacaan Cari Angin ini. Napi narkoba. Orang masuk penjara tentu tidak ada enaknya. Koruptor sekalipun tidak ingin dimasukkan ke dalam bui, meski kamarnya bisa disulap seperti hotel berbintang. Penjara itu tempat orang dihukum lantaran melakukan kejahatan. Di penjaralah mereka dibina agar kelak bisa kembali ke masyarakat menjadi orang yang baik-baik. Karena itu penghuni penjara disebut orang binaan dan tempatnya disebut lembaga pemasyarakatan. Ini bukan sekedar pemanis bahasa. Lalu pertanyaannya, apakah pencandu narkotika termasuk yang melakukan kejahatan? Bisa jadi pencandu mereka itu bukan orang yang jahat, tetapi mereka jelas salah dalam memilih makanan. Narkoba dengan berbagai variannya bukanlah makanan yang baik untuk dikonsumsi. Mereka, para pencandu narkoba ini, mencelakakan tubuhnya sendiri. Mereka harus diobati dari kecanduan. Mereka harus direhabilitasi dengan pengawasan yang ketat oleh dokter dan perawat agar kecanduannya bisa berkurang, syukur-syukur hilang. Bukan dimasukkan ke penjara, ditaruh di dalam sel yang berjejal-jejal. Karena di sana tidak ada yang mengobati, tidak ada yang merawatnya. Selama ini yang berlaku, pencandu narkoba lebih banyak dikirim ke sel penjara setelah diadili. Itu yang membuat penjara kelebihan kapasitas. Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Rehan Silitonga,
Total ada 250.000 warga binaan yang menghuni lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lalu 135.000 adalah dari perkara narkoba. 50% lebih, bayangkan. Mereka pun dihukum panjang, bisa sampai 10 tahunan, tanpa ada pengobatan untuk menghilangkan kecanduan akan narkoba. Karena memang di penjara bukan tempatnya rehabilitasi. Di penjara tempatnya orang dihukum. Berkumpulnya napi narkoba ini membuat mereka dengan berbagai jalan tetap mengkonsumsi narkoba. Karena penyakit kecanduannya tidak ada yang mengobati. Jadilah penjara sebagai tempat peredaran narkoba yang tidak mungkin bisa diawasi oleh sipir yang terbatas. Apalagi kalau para sipir itu ikut bermain dalam bisnis yang haram ini. Banyak sekali ada berita, ada cerita bagaimana peredaran narkoba begitu marak di lembaga pemasyarakatan. Dari dulu sampai sekarang, hal yang sangat sulit diberantas karena keterbatasan pengawas di penjara. Kalau pencandu narkoba itu tetap dapat mengkonsumsi narkoba di penjara, lalu apa fungsi pembinaan di lembaga pemasyarakatan? Masa hukuman mereka betapapun panjangnya tidak ada artinya setelah mereka bebas, baik bagi mereka sendiri maupun bagi masyarakat. Wong mereka tetap pecandu narkoba. Dan masyarakat, ya mau tak mau menerima juga. Artinya lembaga pemasyarakatan telah gagal melakukan fungsinya sebagai pembinaan. Dan tragedi itu pun terjadi. Satu blok penjara di Tangerang terbakar. Dari 122 penghuni blok itu, hanya satu kasus pembunuhan dan satu napi kasus teroris. Selebihnya semua kasus narkotika. Ada 44 napi yang meninggal dunia, terpanggang di dalam sel karena sipir yang tidak sempat membuka kunci sel. Ini tragedi kemanusiaan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli lantas dengan sangat santunnya menyampaikan urutan masalah. Bangunan penjara sudah tua, beban listrik yang terus meninggi, sementara instalasinya tidak pernah diperbarui. Penjara yang berkelebihan penghuni, sipir yang jumlahnya tak memadai. Lalu menteri pun menyebut perlu ada regulasi baru yang menyortir kasus narkoba. Pencandu narkoba tidak perlu dikirim ke penjara. Mereka harus direhabilitasi. Pengedar narkobalah yang dihukum. Apalagi bandarnya, apalagi maklarnya. Dan hukuman dibuat seberat-beratnya dengan penjara khusus. Menteri juga menyebutkan bandar-bandar narkoba sudah banyak yang dikirim ke Nusa Kambangan. Itu cerita lama, cerita yang sudah klasik. Kalau kita
buka arsip media massa. Bisa bosan membacanya. Sudah beberapa tahun lalu hal itu disampaikan oleh menteri. Bahkan oleh menteri-menteri sebelum Yasona Lawli. Setiap ada tragedi kemanusiaan di dalam penjara yang menimbulkan korban, selalu ujungnya penjara yang kelebihan napi. Lalu solusinya itu pula. Tidak semua kasus harus berujung ke pemidanaan badan. Apalagi para pencandu narkoba. Kalangan parlemen, anggota-anggota DPR menyambut baik gagasan ini dengan antusias. Banyak anggota DPR yang cuap-cuap. Perlu ada regulasi baru. Mereka pun sepakat agar undang-undang tentang narkotik direvisi. Tapi itu kan sudah cerita lama. Kalau sudah tahu pemecahannya seperti itu, kenapa tidak pernah diupayakan? Kenapa cuma ngomong doang? Jika sumbernya ada pada revisi undang-undang, kenapa tidak dibuat segera perubahan undang-undangnya? Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang paling bertanggung jawab terhadap pembuatan rancangan undang-undang. Dan DPR tugasnya adalah mengesahkan undang-undang. Kenapa menteri anggota DPR harus berteriak-teriak untuk kelalaiannya sendiri? Kalau cuma menunjukkan kekurangan tanpa bisa mengatasinya, padahal itu adalah kewenangannya. Kenapa harus cuap-cuap usul ini, usul itu, padahal yang bisa melakukan itu adalah dirinya sendiri? Ini namanya kegagalan. Lebih baik mundur saja. Demikian sahabat yang baik, saya sampai kehabisan komentar untuk kasus yang sangat menyedihkan ini. 44 korban bukan soal yang kecil. Saya ikut berduka cita untuk para korban. Semoga keluarganya tabah menerima kejadian ini. Sampai jumpa. Jaga kesehatan. Salam